kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB, Ebenezer Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini, renungan pagi kita dengan tema kasih yang mendahului kelayakan. Kasih yang mendahului kelayakan, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada satu kecenderungan dalam hidup manusia, kita ingin merasa layak terlebih dahulu sebelum menerima kasih. Kita berpikir bahwa kita harus berubah dulu, menjadi lebih baik, baru kemudian pantas dikasihi. Logika ini begitu manusiawi, bahkan begitu religius, namun justru bertentangan dengan Injil. Rasul Paulus dalam ayat ini mengguncang cara berpikir tersebut. Ia tidak berkata bahwa Kristus mati untuk orang-orang yang sudah bertobat atau untuk orang-orang yang hidupnya sudah baik. Sebaliknya, ia menegaskan sesuatu yang radikal. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Artinya, kasih Allah tidak menunggu perubahan kita. Kasih itu justru menjadi awal dari perubahan itu sendiri. Di sini kita melihat bahwa kasih Allah bersifat mendahului. Hal ini adalah bentuk inisiatif Allah, sebuah tindakan yang tidak bergantung pada respon manusia. Kasih Allah bukan reaksi, melainkan tindakan bebas yang keluar dari dirinya sendiri. Ia tidak mencintai karena kita layak, ia mencintai karena ia adalah kasih. Jika kita melihat kasih Allah dari perspektif salib, kita menemukan paradoks yang mendalam. Salib adalah simbol kematian, kehinaan, dan kegagalan. Walau demikian, justru di sanalah kasih Allah dinyatakan secara paling nyata. Dalam terang ini, kita dapat memahami kasih sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang nyaman. Ia sering hadir dalam penderitaan, dalam pengorbanan, bahkan dalam kebodohan menurut ukuran dunia. Di sini kita dapat mengaitkan dengan refleksi teologis tentang kebodohan Allah. Sebuah gagasan yang juga diangkat oleh Paulus dalam bagian lain tulisannya. Salib tanpa bodoh bagi dunia. Tetapi justru disitulah hikmat dari kasih Allah bekerja. Allah memilih jalan yang tidak masuk akal bagi manusia untuk menyatakan kedalaman kasih-Nya. Bukan dari kemuliaannya, kasih itu dinyatakan bagi dunia. Justru dari sengsara dan hina yang dialaminya. Kasih Allah tidak hanya berhenti pada dirinya, melainkan mengalir pada diri kita yang melahirkan panggilan etis. Jika Allah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama dengan cara yang serupa. Mengasihi bukan hanya ketika orang lain pantas, tetapi justru ketika mereka tidak pantas. Disinilah kasih menjadi tindakan yang melampaui keadilan menuju anugerah. Mengasihi bukanlah bentuk penghargaan, kasih, prestasi, atau kebaikan seseorang, melainkan seperti air yang terus mengalir. Kasih menjadi identitas diri yang menghadirkan kesejukan bagi setiap hidup yang disentuhnya. Akhirnya renungan kita pagi ini membawa pada satu kesadaran mendalam. Hidup kita tidak dimulai dari usaha untuk mencapai Allah, tetapi dari kasih Allah yang telah lebih dahulu menjangkau kita. Dari sanalah seluruh perubahan, pertobatan, dan kehidupan baru bertumbuh. Hari ini jangan menunggu menjadi sempurna untuk merasa dikasihi. Sebaliknya, hiduplah dari kesadaran bahwa Anda sudah dikasihi, dan dari sanalah Anda dimampukan untuk berubah menjadi aliran kasih yang menjejukkan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.